Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Nandine dan pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai PS Chapter 3 yaitu pada bab konsolidasi. Baik, jadi pertama-tama sebelumnya kita diperkenalkan untuk menjawab soal nomor P32 yaitu mengenai allocation schedule for fair value or book value differential and consolidated balance sheet pada tanggal akuisisi. Nah, pertama-tama Pop Corporation itu mengakuisisi sebesar 70% dari saham yang dimiliki Sun Corporation pada tanggal 1 Januari sebesar 350.000 cash. Setelah akuisisinya, balance sheet-nya adalah seperti ini. Nah, kemudian yang persoalan pertama, kita diperkenankan untuk menyiapkan schedule untuk mengesain perbedaan fair value dari investasi di Sun dengan book value of saham kepada identifiable dan unidentifiable net asset. Nah, di sini kita dapati fair value itu sebesar 70% dari saham yang diakui 350, kemudian implied fair value of Sun atau 100%-nya itu sebesar 500, dan di sini kita dapati juga sebesar pengurangan book value of Sun's net asset yaitu 220 didapatkan dari 480 total aset dikurangi other liabilities 160 dan dikurangi lagi dengan other liabilities accounts payable sebesar 100. Ini sebesar sehingga excess cost over book value sebesar 290 dan di sini dapati excess allocation dari inventory sebesar 40, land 20 dan seterusnya. Dan didapatkan goodwill sebesar 180, yaitu hasil dari sisa dari yang dialokasikan ke net asset dengan cost over book value acquired. Kemudian kita diperkenankan untuk menyiapkan consolidated balance sheet untuk Pop Corporation dan subsidiary corporation. Namun sebelumnya kita ketahui dulu nih jurnal eliminasi dari soal tersebut, yaitu yang pertama kita mengeliminasi akun ownership lokal dari Pop dan Sun dan mengakui adanya non-controlling interest dari Sun pada tanggal akuisisinya. Pertama-tama kita mengkreditkan investment in Sun sebesar 350 karena investment ini sudah digantikan dengan ekuitas yang akan diakui Pop, dan di sini ada unamortized excess sebesar 280 serta capital stock dan return earnings yang ada di soal sebesar 220. Kemudian di sini kita mengakui non-controlling interest sebesar 30% dari 500, yaitu sebesar 150. Dan yang kedua, kita mengassign unamortized excess ke individual asset dan liabilities ke goodwill. Dan tadi dari hasil excess tadi yang sudah kita hitung di slide sebelumnya dipindahkan dimasukkan ke jurnal yaitu sebagai berikut karena inventory land buildings dan itu sebesar excess atau overvalued, jadi kita masukkan di debit, sementara equipment karena minus kita masukkan di kredit, dan ada liabilities karena tadi sebesar minus 20 kita masukkan di debit. Kemudian kita akui sini goodwill sebesar 180 dan unamortized excess sebesar 280. Kemudian di sini kita bisa lihat adanya consolidated balance sheet for Pop Corporation dan subsidiary, yaitu ini ada data untuk Pop dan Sun serta adjustment-nya sebagai berikut. Nah, di sini investment in Sun sudah hilang karena sudah dikurangkan dan di-adjust. Kemudian kita akui goodwill sebesar 180 dan adanya unamortized excess sebesar 280. Kemudian kita juga mengakui adanya other liability sebesar 20, jadi di sini totalnya 100. Dan kita menghilangkan capital stock dan retained earnings. Jadi sini dihilangkan, sudah menghilang dan totalnya. Dan kita juga mengakui yang controlling interest sebesar 150 di sini. Dan saat ini total consolidated balance sheet-nya itu total asetnya 1.690. Begitu juga total liabilities dan stockholders equity. Kemudian selanjutnya kita juga di sini menghitung adanya consolidated balance sheet 1 year after acquisition yaitu pada P35. Di sini diceritakan bahwa tanggal 1 Januari 2016 Background Corporation itu membayar $2.850.000 in cash untuk mengakuisisi 100% saham dari PT Corporation ketika harga sahamnya sebesar $2 juta dan return earnings yang dimiliki sebesar $500.000 serta PT juga memiliki equipment 5 tahun masa manfaat sebesar yang undervalued sebesar 350.000. Berikut adalah balance sheet untuk Mignon dan PT Corporation. Nah, di sini kita menghitung juga consolidated balance sheet-nya, namun sebelumnya kita
mengetahui terlebih dahulu data-data yang perlu kita perlukan. Itu yang pertama, income dari petit 20 sebesar 20 kita dapatkan dari income sebesar 50 dan dikurangkan dengan amortisasi of undervalued equipment atau yang pada tahun itu sebesar $70.000. Kita tuliskan di sini sehingga dapatkan income sebesar 20, pengurangan income. Nah, kemudian kita juga mencatatkan investment in petit, yaitu sebesar original investment 2.850 dikurangkan dengan net income sebesar 20, sehingga didapatkan investment balance itu sebesar 2.830 pada akhir tahun. Kemudian kita juga mengakui unamortized excess itu pada 1 Januari 2016 sebesar 350 dan amortisasi yang pada tahun itu sebesar 70, sehingga unamortized excess yang tersisa itu 280, yaitu untuk 4 tahun seperti tahun 2017, 18, 19, dan 20. Oke, di sini setelah itu kita masukkan ke jurnal. Kemudian di sini jurnal eliminasi yang pertama adalah mengeliminasi akun-akun resiprokal, Mignon, dan Petit pada tanggal akuisisi. Yaitu kita mengkreditkan investment in Petit 2.830 dan mengakui adanya unamortized excess 2.290, common stock sebesar 2 juta, dan return earnings sebesar 550. Ini dapati dari soal. Kemudian yang kedua, kita mengassign unamortized excess tersebut ke individual aset. Jadi unamortized excess-nya dikreditkan dan diakui equipment sebesar 280. Dari sini didapatkan adanya consolidated balance sheet sebesar seperti berikut, yaitu di sinilah data dari Mignon, data dari Petit, dan adjustment-nya. Di sini diketahui investment dari Petit 2.830 kita kurangkan sehingga menjadi consolidated balance sheet-nya ada minus 44. Kemudian equipment itu ditambahkan 280 serta unamortized excess yang sudah menjadi hilang karena tadi sudah dijurnalkan di debit dan kredit. Kemudian kita juga menghilangkan common stock dan retained earnings sehingga di sini sudah menjadi 0. Dan total dari aset dan liabilities-nya ini sebesar $6.210. Nah, mengapa tidak ada non-controlling interest? Karena tadi Mignon kan mengakuisisi sebesar 100%, jadi tidak ada sisa lagi untuk non-controlling interest. Baik, kira-kira sekian presentasi dari saya. Semoga dapat membantu. Terima kasih banyak.